Baik, hadis yang selanjutnya 364, wa anhu, dan masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin. Siapapun yang nengok orang sakit, siapapun menjenguk orang sakit atau berkunjung ke rumah temannya, teman dalam artian saudara seagama, nadahu munadin, maka akan ada seruan dari para malaikat. Malaikat akan menyeru meskipun dia tidak dengar ini seruan malaikatnya. Kalau dengar malah kita yang takut sepertinya ya. Kalau dengar. Bagaimana seruan malaikat? Bi anti betawa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi nusakhi gharib. Tibta wa taba mamsyak, kamu orang baik, kamu akan menjadi baik. Perjalananmu ini adalah perjalanan kebaikan dan kamu telah mempersiapkan tempat tinggal di surga. Ini pahala yang mau berkunjung ke teman seagama, teman sepesantren, teman kerja, teman sekuliah, teman SD mungkin, teman SMP, SMA. Orang-orang baik datang ke sono nggak pengen lagi-lagi, nggak pengen ngutang, nggak pengen minjem itu enggak, nggak pengen bales enggak, bener-bener murni untuk main, berkunjung saja. Cuma dilihat-lihat, jangan berkunjung saat mereka sibuk gitu ya, dilihat-lihat aja lah. Ada pada ziarah yang pernah kita sampaikan. Pahalanya, perjalanan dianggap perjalanan baik, kita mendapat status orang baik. Tapi betah, kamu orang baik. Statusnya dari siapa? Malaikat. Malaikat yang nyuruh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian pahalanya mempersiapkan rumah di surga. Wa tabawwa'ta minal jannati manzil. Manzil itu makanun nuzul, bait, tempat tinggal. Jadi lagi-lagi pelajarannya disuruh mencintai saudara karena Allah, berkunjung ke rumahnya. Yang kedua, kita itu disuruh jadi makhluk yang sosial, interaksi. Interaksi Pak Ustadz pakai HP, pakai WA, pakai medsos, ya interaksi pakai medsos itu ya interaksi, tapi tidak akan mewakili interaksi yang langsung tatap muka. Iya apa enggak? Bisa Ustadz tatap muka pakai Zoom, beda enggak? Iya, pakai Zoom backgroundnya diganti. Kalau datang ke rumahnya kan, oh lihat rumahnya, mungkin rumahnya. Kalau enggak bersih Pak, Bu, kalau kita pengen rumah teman kita selalu rapi, coba ke sono. Nanti sama istrinya yakin dirapiin. Betul Bu ya? Ya, emak-emak itu bakal ngerapiin rumah kalau mau ada tamu. Kalau nggak ada tamu, wis serah. Mau kayak kapal pecah atau apa terserah. Betul Ustaz Rais ya? Gitu nggak? Pak Mahli gitu juga Pak Mahli ya? Pak Mahli mah udah rapi terus kayaknya ya, udah rapi terus. Ya, jadi rapi. Jadi berkunjungnya kita mampir ke rumah teman itu bawa berkah. Apalagi kita sendiri bawa berkat, kita yang bawa makanan, kita yang bawa donat kayak, bawa makanan apa, bawa apa gitu. Jadi indah persaudaraan, interaksi sosial. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kemudian ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad hasan, kata Tirmidzi, dalam satu nuskhah atau fi nusakhi, dalam beberapa manuskrip disebut hadis gharib. Baik, kemudian pelajarannya, malaikat itu ya punya suara, berarti ada seruannya, ya apa enggak? Malaikat nyeru, kamu orang baik, perjalananmu berjalan baik, kamu menyiapkan rumah di surga. Berarti malaikat punya suara. Suaranya seperti apa? Wallahu, nanti di kuburan ketemu. Semoga panjang umur dulu kita ya, panjang umur sehat gitu. Nanti di kuburan ketemu, ditanya oleh malaikat, ada suaranya? Ya ada.
Ada. Kemudian pelajaran selanjutnya, perjalanan itu ada perjalanan baik, ada perjalanan buruk. Para ulama Syafi'iyah dan jumhur ulama memperlakukan beda loh. Perjalanan baik, perjalanan buruk itu beda statusnya. Orang yang safar untuk berjalan baik, tujuan baik, minimal mubah. Boleh qashar sholat, boleh. Boleh jamak sholat, boleh. Boleh tidak puasa, boleh. Orang yang safarnya safar maksiat, safar untuk mabuk, safar untuk judi, safar untuk zina dan sebagainya, safar-safar maksiat. Di tengah perjalanan boleh qashar salat? Tidak boleh. Boleh jamak salat? Tidak boleh. Boleh untuk tidak puasa? Tidak boleh. Jauh-jauh safar untuk nemui pacar, beda provinsi, beda daerah, beda wilayah, beda negara, untuk menemui pacar. Kira-kira taat atau maksiat itu? Maksiat. Kalau untuk ngelamar, taat atau maksiat? Taat. Taat Pak Teguh. Ya. Tapi kalau nemui pacar, kangen sama pacar, berarti maksiat. Boleh qashar? Enggak boleh. Boleh jamak? Enggak boleh. Boleh tidak puasa? Enggak boleh. Karena safar maksiat. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, kata para ulama gitu. Nah, kalau bisa kita tidak safar kecuali minimal mubah. Minimal mubah, syukur-syukur sunnah. Contoh safar mubah. Pernah kita diajak oleh Pak Sarwanto makan es krim di mana Pak Sarwanto itu? Kerawang baru dia. Makan es krim di Kerawang, Purwakarta. Makan es krim, Masya Allah jauh. Makan es krim ke Purwakarta. Mampir dulu ke rumah makan di tengah-tengah danau apa itu namanya itu. Itu safar minimal mubah. Mubah. Di sono ada sholat jamaahnya, ada tausiahnya, ada Pak Haji Edi bagi-bagi hadiah gitu kan ya. Masya Allah, mubah, minimal mubah. Bisa jadi sunnah. Kenapa kita hukumi sunnah? Mempererat persaudaraan, mempererat ukhuwah, nge-refresh ya. Nge-refresh ibarat komputer di-refresh dulu, di-restart. Kajiannya libur sebentar biar semangat lagi. Nah itu boleh qashar, boleh. Boleh jamak? Boleh, udah jauh, udah mau muter-muter. Selama di perjalanan boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisil salihi wa jalisis su. Perumpamaan teman yang baik dan teman buruk. Kahamil lil miski wa nafikhil kir, seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Penjual minyak wangi, kalau kita berteman dengan dia minimal imma yuhdhiyaka yu'tik, minimal dikasih, kata Imam Al-Munawi. Namanya penjual minyak wangi, Pak, punya temen ngasihnya minyak wangi atau apel? Ya minyak wangi, penjual minyak wangi dan dikasih minyak wangi, nggak dikasih tempe, nggak dikasih tahu, nggak dikasih sayur, kasihnya minyak wangi. Wa imma antabta'a minhu, atau minimal kalian beli. Penjual minyak wangi kalau yang beli temannya sendiri, harganya mungkin lebih murah, ya apa enggak? Iya, minyak wangi itu sebenarnya modalnya dikit. Cuma pengemasannya, biaya kampanyenya, bayar modelnya itu yang bikin mahal. Nah, kalau temennya kita kasihnya bawa ember sendiri, kasih saya ember gitu mungkin. Lebih murahan modalnya gitu. Iya. Kalaupun tidak beli, wa imma anta jidamin hurihan tayyibah, minimal diolesin dikit. Iya apa enggak? Kalau datang, ini ada minyak wangi baru, cobain, semprot 100. Udah. Jangankan kok temen, kita itu datang aja ke penjual minyak wangi.
ke Arab-Arab itu Pak, datang aja, nanya-nanya aja, dikasih minyak wangi enggak? Ngasih, nyobain. Ini beda, kasih lagi. Wes pulang, ya pulang sono enggak apa-apa. Minimal diolesin, iya apa enggak? Diolesin. Nah kemudian udah dikasih ke tubuh, ke baju kita, wangi seharian, enggak modal. Modalnya hanya berteman dengan penjual minyak wangi. Beda dengan nafikhul kir, pandai besi. Kata baginda Nabi, imma an yuhriqa thiyabak. Namanya pandai besi. Ada percikan apinya kena baju, bolong. Iya enggak? Jangankan pandai besi, orang rokok aja Pak, sering bolongin sarung. Iya enggak? Nah, sampean kalau ada bajunya, sampean kok punya suaminya itu ngakunya nggak ngerokok, tapi sarungnya kadang bolong dikit-dikit, bajunya nggak ada bolong-bolong, itu berarti ngerokok itu. Ngerokoknya ngumpet-ngumpet. Nanti akan bolongin sarung. Reza ada bolongnya nggak? Ada ya? Ada nggak Ridho itu? Ada ya? Ridho juga banyak bolongnya itu kayaknya Ridho itu. Lah iya, nggak bisa dibohongin ya. Wa imma anta jida minhu rihan muntina, atau minimal baunya nggak enak, iya apa enggak? Iya, minimal baunya nggak enak, kena asap sangit. Nah, hadis muttafaqun alaih. Apa maksudnya? Cari teman yang baik. Teman yang baik itu ya akan memberikan kebaikan pada kita. Teman kita rajin berjamaah, kita akan ke bawah. Ke bawah, iya. Kayak ibarat minyak wangi, kita jadinya beli. Nah, iya. Orang beli kan karena tertarik untuk ngeluarin duit. Kita punya teman rajin sholat berjamaah, lama-lama ke bawah ke masjid enggak? Ke bawah. Punya teman rajin ikut kajian, ke bawah enggak? Ayo ikut ngaji di sono, baik. Ke bawah Pak. Kalau teman baik. Kalaupun tidak membawa kita dalam kebaikan, minimal orang kenal kita, mencium bau itu ibarat ketenaran. Orang kenalnya kita, oh Pak Sarwanto temannya Pak Haji Didi, orang baik itu. Karena mengapa? Pak Haji Didi orang baik dan tidak sombong. Nah, Pak Sarwanto temannya Pak Haji Didi. Kalau temannya Pak Haji Didi berarti orang, ya udah, orang tuanya orang baik. Nah kok siapa anak Pak Sarwanto tahu-tahu datang ke siapa ya, ke Pak Haris, mau ngelamar anaknya Pak Haris seandainya gitu ya, atau ngelamar nanya Pak Rudi Pak Sarwanto. Seandainya gitu ya, seandainya datang ke Pak Rudi. Nah Pak Rudi nanya, dari mana Mas? Rumahnya saya Bekasi. Bekasinya mana? BTR-nya Blok I Pak. Oh Blok I. Saya punya teman di situ. Siapa? Namanya Pak Sarwanto, penjual es krim. Nah itu bapak saya, kata Pak Rudi. Langsung terima. Gitu langsung terima baik kan? Tahu orang baik. Ya, beda kalau berteman dengan orang-orang yang nggak baik, Pak. Mohon maaf ya. Berteman dengan orang-orang yang suka mancing dan lalai sholat. Saya nggak ngomong yang mancing nggak lalai sholatnya. Anas, mana Anas? Kalau Anas nggak lalai sholat, Anas ya. Mancing di kuburan. Lah tahu kuburan dipancingnya coba. Kalau Anas nggak ada. Kuburan depan situ loh. Dipancingin sama Anas. Ya nggak ada. Kuburan. Air hujan dipancingi. Iya, tapi kalau Anas nggak lupa sholat lah Anas ya. Enggak. Nah ini ada orang-orang mancing itu lalai sholat tuh. Lalai sholat. Mancing kalau sudah mancing gitu udah ditungguin terus. Udah denger azan asar juga lanjut. Denger maghrib juga lanjut. Kapan pulangnya? Nanti jam 9. Ya Allah. Itu padahal terkadang itu udah beli ikan dulu 100.000. Ada kan ya? Beli ikan dulu, tinggal bawa pulang, dibersihin, digoreng, disayur, di apa. Udah dibeli, lah kok masih
cemplungin, dipancingin pula. Ya Allah ya Rob, masih lupa sholat loh. Ya Allah ya Rob, terus iya, ya bukan berarti nggak boleh mancing, ya boleh mancing, tapi kalau waktunya sholat, mbok ya sholat. Nanti kalau pas sholat lagi straight gimana kan gitu ya, lagi digondol sama ikannya, taruh dulu lah, ya ditinggal sholat. Ya ke bawah. Ini anak-anak santri ini main game online. Udah ke bawah game online, lagi seru-serunya, lagi battle gitu, lagi berantem. Apa ML apa dan sebagainya, lagi berantem, dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat, alah nanti tanggung terusin, terus nanggungnya setengah jam, Mbak. Kadang bablas waktu sholatnya, masuk fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ke bawah, Pak. Itu kalau ringan-ringan, masih ringan kayak gitu. Kalau berteman dengan nauzubillah, Pak, dengan penjahat, wira-wirinya dengan penjahat apa, nauzubillah. Temennya ketangkep. Ini orang mau ngelamar pekerjaan. Dari mana? Ini. Oh, ya, wawancara interview. Nah, ngelamar pekerjaan itu atau ngelamar anak orang, Pak? Bapaknya akan cari tahu ini bocah siapa. Iya, Pak, enggak? Bocah ini siapa? Temennya siapa? Nemu bapaknya akhirnya, dicari tahu. Oh, temennya bandit fulan, ketangkep. Diterima enggak gara-gara lamaran kerjanya? Lamaran untuk nikah diterima enggak? Ora bakal loh. Enggak loh. Lah temennya maling ya. Maling kan gitu biasanya gitu ya. Biasanya meskipun enggak semua. Temennya yang rajin ngaji ya suka ngaji gitu. Temennya yang rajin berjamaah berarti rajin sholat berjamaah. Nah gitu. Makanya kalau bisa jangan berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Kenal, berteman baik jangan, akan membawa. Nah dari sini tolong yang mau beli rumah cari yang lingkungannya itu mungkin dekat masjid, orang-orangnya dikira-kira orang baik. Nah gitu. Mau beli rumah baru, mana lingkungannya? Oh sono, kira-kira deket enggak dengan orang-orang baik? Deket enggak dengan masjid? Dekat masjid, cepat segera ambil itu rumah dekat masjid. Ada masjid, ambil. Ngapain coba? Kita punya rumah mewah, gagah, megah, masjidnya 3 kilo. Males nggak sholat jamaah seperti itu? Jangankan 3 kilo, sekilo saja. Males nggak kita jamaah? Males. Gimana mendidik anak untuk sholat berjamaah? Gitu. Mau beli rumah, dilihat lingkungannya bagaimana itu. Waduh, lingkungannya baik, orang-orangnya baik. Mau beli rumah, lingkungannya kelihatan, mohon maaf, pada mabok, judi, terus macam-macam. Ya jangan beli rumah di situ, karena lingkungan untuk siapa? Nah, kita akan ke bawah. Kalau kita bisa bawa, ya alhamdulillah. Kalau enggak, akan hanyut ke bawah arus. Di rumah emak-emaknya pada jilbaban, banyak yang jilbaban, kalaupun ada yang belum jilbaban. Nah, beli. Nanti anak-anak kita harapannya ke bawah lingkungan. Lingkungannya gimana? Datang dulu, survei dulu, ngobrol dengan tetangga, ngobrol dengan anak-anak gimana mereka. Baik-baik semua, ada masjid, ada musola, emak-emaknya juga ada kajian, bapak-bapaknya juga ada pengajian, lingkungan baik itu. Jadi ada benteng di masyarakat untuk membentengi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ada kajian. Beli di situ. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk memilihkan tempat didik untuk anak-anak. Iya. Mau favorit atau tidak favorit, terkenal atau tidak terkenal, lihat lingkungannya. Lingkungannya baik, udah anak kita belajar. Wah ini udah kampus Pak Ustadz, kampus. Ya kalaupun kampus, cariin
anak lingkungan yang baik setelah pulang dari kampus. Ada tidak pesantren mahasiswa, mahasiswi di sekitar kampus? Ada kan biasanya? Banyak Pak. Dulu saya pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, pasca sarjana di sono. Nah, di sana itu ada pesantren mahasiswanya Pak, ada. Jadi jarak kurang lebih sekilo. Kurang lebih sekilo itu ada pesantrennya itu 5 atau 6 lantai berapa gedung gitu Pak. Itu ada tempat penginapan yang disewa, ada juga untuk asrama mahasiswa. Bagus Pak. Ada manajemennya. Masuk situ bayar, ada aturan pulang jam sekian. Nggak boleh bawa perempuan, kalau perempuan nggak boleh bawa laki-laki, kalau keluar harus izin. Bagus, lingkungannya bagus. Di dalam juga ada muatan pelajaran-pelajaran agama. Dosen-dosen kami yang ngisi itu. Diajari fikih, diajari akidah, diajari tafsir, cari seperti itu. Kalau memang harus kuliah di luar. Sebelum kuliah, cari tingkatan SMP, SMA, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah yang lingkungannya bagus. Kalau mungkin di pesantren, pesantren, ya.